Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, jumpa lagi dengan saya Om Robson di channel Ruang Tentor ini. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sederajat tahun ini. Nah, di video ini kita akan membahas salah satu penerapan barisan dan deret ya aritmetika dengan geometri ya, yaitu tentang perhitungan bunga tunggal dengan bunga majemuk. Ya, namun sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia menonton video di channel Ruang Tentor ini ya, dan tentunya sudah mensubscribe. Saya mendoakan teman-teman semua senantiasa dimudahkan urusannya dalam segala hal, dan pada saat tes TKA khususnya matematika tahun ini itu dimudahkan dalam menjawab soal-soal. Baik, coba diperhatikan nomor 14 ini. Di sini soalnya dana sebesar 2 juta disimpan di bank dengan perhitungan bunga tunggal 6% per tahun. Nah, setelah 3 tahun dia menabung ya, dia menyimpan uangnya, maka total uang yang akan diterima adalah berapa. Jadi ini sebenarnya sama halnya kalau kita menyimpan uang di suatu bank ya, kemudian kita menghitung dengan bunga tunggal yang ditetapkan oleh teller atau customer service-nya, misalkan seperti itu ya. Nah, karena di sini bunga tunggal berarti kita ingat kembali rumus dari bunga tunggal, yaitu MT sama dengan M0 dikali 1 tambah I dikali dengan N. Jadi MT ini adalah modal akhir atau uang yang disimpan setelah beberapa bulan atau beberapa tahun. M0 ini adalah modal awal, 1 ya, 1 ini ketetapan, ditambah dengan I ini adalah persentase bunganya. N adalah periode atau lamanya dia menyimpan atau menabung atau meminjam, seperti itu. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan. Ini M3 karena setelah 3 tahun ya, sama dengan M0. M0 ini 2 juta modal awalnya. Ya, maaf, ini bukan MT sebenarnya ya. Ya, ini harusnya MN. Kita sesuaikan dengan N yang di sini. Oke, ini sebenarnya cuma perhitungan penggunaan simbol. Dikali 1 ditambah dengan 6%, 6 per 100 dikali dengan 3. Oke, nah sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik ini secara kekeluargaan. Ini 2 juta. Kemudian 1 ditambah dengan 6 kali 3 18. Dibagi dengan 100 berarti 0,18. Nah, 2 juta dikali dengan 1 tambah 0,18 berarti 1,18 ya. Berarti tinggal dikalikan ya. Ini karena 2 angka di belakang koma, dicoret 2 nolnya. 2 dikali 118 dapatnya 236. Tinggal dihitung nol yang tersisa ada 4, 1, 2, 3, 4. Berarti jawabannya adalah delta 2.360.000 ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Coba dipahami dulu soalnya ya, teman-teman. Ya, kalau tadi itu nomor 14 tentang perhitungan bunga tunggal, maka sekarang ini adalah bunga majemuk. Apa sih rumusnya bunga majemuk? Bunga majemuk itu rumusnya begini. MN sama dengan M0 dikali 1 ditambah dengan I berpangkat N. Kenapa di sini berpangkat N? Karena ibaratnya bunga majemuk itu adalah bunga yang berbunga. Artinya bertambah setiap bulannya atau setiap tahunnya. Tidak paten seperti itu ya. Nah, berarti di sini MN karena setelah 2 tahun berarti M2. Di sini M0-nya modal awal atau yang disimpan 1 juta. Kemudian 1 ditambah I-nya di sini 10%. 10 per 100. Pangkat 2 ya. Nah, sekarang 1 juta 10 per 100 itu kan 0,1 ya. Ditambah dengan 1 berarti 1,1 pangkat 2. Bisa ya? Jadi 1 juta, kemudian 1,1 pangkat 2 berarti 1,21. 2 angka di belakang koma lagi, coret 2 nolnya. 1 dikali 121 ya 121. Nolnya tinggal 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 1.210.000. Charlie. Ya, mudah ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 16, silakan. Ya, nomor 16 ini sepertinya dia agak lari ya dari pembahasan kita hari ini, yaitu tentang bunga tunggal dengan bunga majemuk.
Tapi enggak apa-apa, ini tetap penerapan dari barisan dan deret dan muncul juga di kisi-kisi TKA Matematika SMA tahun ini, sederajat ya. Sebuah obat dicerna tubuh dengan peluruhan 20% setiap jam. Jika dosis awal ini 500 mg, maka sisa obat dalam tubuh setelah 3 jam adalah berapa? Ini tentang peluruhan. Caranya ini seperti ini. Jadi kita hitung dulu ya berapa pengurangannya. Ya, pengurangannya ini setiap jam seperti itu. Ini kan dikatakan 20% ya, berkurang setiap jamnya. Berarti 1 kurang 20%, 1 ini kan anggaplah keseluruhan ya, utuh seperti itu. Jadi 1 kurang 20% berarti 80% atau 0,8. Bisa ya? Nah, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadinya sisa ya, sisa setelah 3 jam. Ya, kita tulis saja seperti ini. Sama dengan ya, modal bukan ya, yang banyaknya ini di awal 500 dikali dengan 0,8 pangkat N. N-nya di sini adalah periodenya 3. Jadi 500 dikali 0,8 pangkat 3 ini banyak ya. 0,512. 500 dikali 0,512 dapatnya 256 mg ya. Jawabannya alfa. Oke, bisa dipahami ya. Ada pembahasan khusus sebenarnya yang pertumbuhan dan keluruhan itu di video sebelumnya. Nanti coba teman-teman semua klik di playlist. Kita sudah siapkan di bagian komentar ya di bawah video ini. Oke, next nomor 17 silakan. Ya, diperhatikan soalnya. Andi menanam modal sebesar 2 juta pada sebuah koperasi. Modal tersebut berbunga majemuk 5% per tahun. Setelah beberapa tahun, modalnya berkembang menjadi Rp2.312.250. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ini merupakan soal pilihan ganda kompleks. Berarti kita harus cek satu persatu ya, untuk dicek kebenarannya apakah benar atau salah dari pernyataan yang diberikan. Karena di sini bunga majemuk berarti ingat kembali lagi yang tadi, yaitu Mn sama dengan M0 dikali 1 tambah I berpangkat N ya, untuk rumus dari bunga majemuk. Kita boleh cek dulu pernyataan yang kedua, setelah 1 tahun berarti N-nya 1. Coba kita cek apakah modalnya itu menjadi ya sekian ya, Rp2.100.500. Nah, berarti M1 sama dengan M0-nya ini 2 juta. Oke, kita tulis dulu. Kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan I. I-nya adalah 5% pangkat 1 ya, karena N-nya di sini 1. Berarti 2 juta. Kemudian 1 ditambah dengan 5% berarti 0,05. Ya, ini 2 juta dikali 1,05, 2 angka di belakang koma ya, coret 2 nolnya. Jadi tinggal 20.000 dikali 1,05 dapatnya 2.100.000. Ya, ini tentunya salah ya, karena di sini Rp2.100.500. Ini salah, teman. Next, yang kita cek lagi pernyataan yang kedua, yang ketiga. Setelah 2 tahun modalnya menjadi Rp2.210.000. Berarti M2 sama dengan 2 juta. Tinggal kita masukkan ya, ganti N-nya nanti dengan 2. Ini 1 tambah, langsung saja di sini 0,05 pangkat 2. Ini 2 juta. Ya, dikali 1,05 pangkat 2. 2 juta. 1,05 pangkat 2 dapatnya ini agak banyak-banyak. 1,1025 ya. Nah, tinggal kita kalikan ini nanti dapatnya 2.205.000. Oke, nanti dikoreksi teman-teman ya semua ya kalau salah hitung misalkan. Ini lagi-lagi salah ya. Nah, kemudian boleh kita cek lagi yang ketiga. Apakah modalnya itu benar Rp2.350.250 setelah 3 tahun. Nah, berarti M3. Ini M0 2 juta. 1 langsung saja di sini ya teman-teman. 1,05 pangkat
3 nggak apa-apa ini supaya menghemat waktu. 2 juta 1,05 pangkat 3 ini agak banyak ya, 1,157625. Ya, kemudian tinggal dikalikan dengan 2 juta, dapatnya Rp2.315.250 ya. Pernyataan ini ketiga ini benar. Nah, kita cek yang pernyataan keempat. Selisih bunga tiap tahun selalu bertambah besar. Jadi yang awalnya itu 2 juta, kemudian bertambah ke tahun pertama 2.100.000, bertambah lagi di tahun kedua itu 2.205.000, dan bertambah lagi di tahun ketiga. Artinya bunganya itu setiap tahun mengalami ya penambahan ya seperti itu. Sehingga pernyataan keempat ini benar. Oke, nah untuk memperdalam nomor 17, coba-coba nomor 18 ini K jadikan oleh-oleh ya teman-teman semua ya. Nanti teman-teman semua coba-coba diskusikan dengan rekan-rekannya di kelas ataupun di sekolah. Dan kalau misalkan berkenan, boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan bahas ya. Oke, saya kira demikian kita akhiri untuk sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.